Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama dan praktek bersama-sama. Oke, langsung aja ke pembahasan soal. Nah, untuk membahas soal, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang rumus pertidaksamaan nilai mutlak dulu. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kalau jika fx itu kita nilai mutlak, ini simbol nilai mutlak ya. Ini kurang dari angka di sini, maka bentuknya jawabannya seperti ini. Angkanya itu menjadi 2, yang satu negatif, yang satunya positif. Terus simbolnya seperti ini semua, kurang dari semua. Terus fx-nya atau soalnya ada di tengah ya. Terus kalau bentuknya itu lebih dari, maka ada dua jawaban. Yang pertama, soalnya fx itu kurang dari min a, atau ini dikasih min, atau fx lebih dari a, soalnya ini ya. Dari sini kan. Kalau tidak ada, kita lanjut rumus yang kedua. Rumusnya ada dua. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, fx sama gx seperti ini. Kalau tadi kan di sini berupa angka ya. Kalau ini berupa fungsi ya. Kalau kurang dari, maka bisa ditulis seperti ini, f x dikuadratkan dikurangi gx dikuadratkan lalu kurang dari 0. Tapi kalau lebih dari, maka di sini juga lebih dari 0. Dari sini kan. Kalau masih bingung, bisa langsung aja ke lihat contoh soal saya ya, biar lebih paham ya. Contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kurangi 4 dimutlakkan, yaitu kurang dari 2. Nah, cara ngerjakannya itu begini. Yang pertama kan bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena kurang dari. Rumusnya kan seperti ini ya. Maka min A itu adalah angka 2-nya, maka bisa ditulis min 2. Terus kurang dari, terus ini adalah soalnya X kurangi 4, terus kurang dari 2. Intinya yang di belakang ini itu ada di kanan sama di kiri. Yang kiri min atau negatif, yang kanan plus ya. Terus soalnya ada di tengah. Setelah itu min 4-nya kita pindah. Kita pindah min atau negatif, kalau kita pindah jadinya positif. Bisa ditulis negatif 2 ditambah 4. Ini X karena negatifnya 4 dipindah jadinya hilang. Terus di sini juga ditambah 4. Intinya kalau yang kiri ditambah 4, yang kanan juga ditambah 4. Kalau kiri dikurangi 3, maka di kanan juga dikurangi 3. Tergantung soalnya di sini. Kalau dipindah 4 berarti semuanya harus ditambah 4 ya. Negatif 2 atau min 2 itu ditambah 4 nilainya adalah 2 ya toh. Terus X di sini 6 dari 2 tambah 4. Jadi ini jawabannya. Gimana? Sudah mulai paham? Contoh lagi ya. Nah, contoh soal yang kedua. Sekarang X tambah 3 kita mutlakkan lebih dari 5. Nah, gini cara ngerjakannya, yaitu kalau lebih dari bentuknya seperti ini. Yang pertama ini kita tulis dulu soalnya, X tambah 3 terus kurang dari, di sini angkanya 5, maka di sini tulis min 5. Di sini kan? Enggak ada ya. Terus 3-nya kita pindah ke kanan, jadinya X kurang dari min 5 dikurangi 3 plus pindah jadinya min. Hutangnya 5, hutang lagi 3 atau min 5 min 3, hasilnya adalah min 8. Jadi jawabannya ini, X kurang dari min 8. Terus ataunya ini kita tulis lagi soalnya, ini X tambah 3 lebih dari 5 ya. Karena ini kurangi dari, jadi sini lebih dari. Ingat-ingat ya. Terus 3-nya kita pindah, jadinya X lebih dari 5 kurangi 3. Terus X lebih dari 2. Jadi jawabannya X kurang dari min 8 atau X lebih dari 2. Gimana? Intinya rumusnya ini ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga biar lebih paham sekali ya. Di sini yaitu 3x kurang 6 kita mutlakkan, terus kurang dari sama dengan 18. Nah, kalau kurang dari maka jawabannya seperti ini bentuknya ya. Min A-nya dari 18, jadinya min 18 ya toh. Soalnya adalah 3x min 6, maka di sini soalnya 3x min 6. Terus kurang dari sama dengan 18 dari soalnya. Terus 6-nya kita pindah, negatif jadinya positif ya. Otomatis
min 18 ditambah 6 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 18 tambah 6. Intinya kiri sama kanan ditambah 6. Hasilnya adalah 12 dibagi 3 dari mana? Dari 3-nya ini kita pindah, jadinya kalau perkalian 3 kali x ini ya, hasilnya kita pindah jadinya dibagi. Jadinya min 12 dibagi 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 24 dari 18 tambah 6, terus kita bagi 3. Intinya kiri kanan harus dibagi sama ya. 12 bagi 3 kan 4, maka bisa ditulis negatif 4 kan min ya, kurang dari sama dengan x. 24 bagi 3 adalah 8. Nah gimana jawabannya? Sudah mulai paham? Intinya kalau kurang dari soalnya kurang dari ya, maka jawaban menjadi menggabung ya. Kalau lebih dari maka jawabannya ada 2, yaitu kurang dari negatif A atau lebih dari angkanya berapa ya. Lanjut contoh soal yang keempat biar lebih paham. Nah, tentukan penyelesaian dari ini. Hampir sama kayak tadi ya, tapi ini lebih dari itu berarti jawabannya ada 2. Berarti seperti ini ya. Yang kita tulis yang awal dulu yang ini, yaitu 8 kurangi 2x adalah soalnya, terus kurang dari min 6 dari ini, 6 jadinya min 6 ya. Terus 8-nya kita pindah jadinya min 2x kurang dari sama dengan min 6 min 8 ya. 8 dipindah jadinya min ya. Terus min 6 min 8 adalah min 14, kita bagi min dengan min 2. Nah kalau pembaginya min 2 maka berubah arah, kalau kurang dari menjadinya lebih dari. Nah min bagi min adalah plus, 14 bagi 2 adalah 7, maka x lebih dari sama dengan 7. Terus lanjut yang ini, soalnya kita tulis lagi lebih darinya sama dengan 6. Bentuknya seperti ini ya toh. Terus 8-nya kita pindah jadinya min 2x lebih dari sama dengan 6 kurangi 8 ya toh. 6 kurangi 8 kan min 2, maka bisa ditulis x, kita berubah arah. Kenapa? Karena pembaginya adalah min 2, lebih dari jadinya kurang dari, min 2 bagi min 2 adalah 1, jadinya x kurang dari sama dengan 1. Jadi jawabannya yaitu adalah x kurang dari sama dengan 1 atau x lebih dari sama dengan 7. Gimana? Sudah mulai paham? Kalau sudah mulai paham, kita lanjut contoh soal yang lebih sulit, yaitu contoh soal yang kelima. Bentuknya seperti ini. Contoh soalnya tentang 2 nilai mutlak seperti ini. Nah cara ngerjakannya gimana? Caranya rumusnya pakai yang ini, yaitu ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan lalu dikurangi. Jadinya yaitu x tambah 1 kuadrat dari soal ini, terus dikurangi 3x kurang 5 kuadrat, terus lebih dari sama dengan 0. Nah terus kita kuadratkan itu caranya lebih sulit, mending cara cepatnya aja. Cara cepatnya gini, digabung jadi 1, yaitu difaktorkan seperti ini. Nah ini ditulis lagi sama x plus 1, di sini juga x plus 1 dari soal yang depan ya. Terus yang ini, yang belakang yang biru ini itu adalah dari ini 3x kurang 5, yang satunya min 3x tambah 5. Dari mana? Dari sini. Saya ulang lagi, 3x kurang 5 adalah soalnya persis ya, ditulis lagi. Terus yang kedua itu kebalikannya, kalau plus jadinya min 3x, kalau min jadinya plus 5 ya. Nah di sini kan awalnya yang depan sama persis dengan soal, yang kedua itu hampir sama, yang ini saja yang sama, tapi yang belakang itu kebalikannya, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus ya. Terus setelah itu kita jumlahkan yang ada di kurung, jadinya x tambah 3x adalah 4x, 1 kurangi 5 adalah min 4. Terus x dikurangi 3x jadinya min 2x, 1 tambah 5 adalah 6. Nah ini baru kita nilai atau mencari x-nya. Jadinya x-nya itu sama dengan 4. Kalau ini min jadi ini plus, 4 bagi 4 nilainya adalah 1. Terus 4 dari mana? Dari min 4 ini kalau kita tulis itu adalah jadinya plus, min jadinya plus. Terus dibagi dengan yang ada angkanya di x nih. Kalau angkanya 4 berarti dibagi 4 ya. Nah terus x itu kan di sini 6, kalau plus jadinya min ya toh, min 6. Min 6 dibagi dengan min 2 dari ini, min 6 bagi min 2 adalah 3. Nah setelah ketemu ini semua, kita buat garis bilangan seperti ini, 1 sama 3 dari jawaban ini. Karena kita cari nilainya,
itu kita cari batasnya dulu. Nah, kita cari nilainya di mana jawaban yang benar. Nah, dengan cara memasukkan angka di tengah-tengah aja. Di sini antara 1 sama 3 adalah angkanya 2, ya toh. Terus kita masukkan ke soal, apakah benar? Kalau benar berarti jawabannya di sini. Kalau salah maka jawabannya beda lagi, ya. Nah, kita masukkan soalnya. 2 tambah 1. Kenapa kok ada angka 2-nya? Dari soal kan ini kan X-nya diganti angka 2. Lebih dari sama dengan 3 kali 2. 2-nya dari mana? Dari X-nya tadi diganti angka 2. 3 kali 2 kurangi 5. 2 tambah 1 kan 3. Lebih dari sama dengan 1 dari 3 kali 2 kan 6. 6 kurangi 5 adalah 1. Apakah nilai mutlak 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak 1? Benar ya? Maka di sini jawabannya yang benar. Yang ini adalah yang salah. Jadi jawabannya antara 1 sampai 3. Jadi X itu antara 1 sampai 3. Gimana? Benar? Sudah mulai paham? Kalau sudah mulai paham, kita lanjut latihan soal. Di sini saya berikan 3 latihan soal tapi bertahap. Sekarang saya beri 1 soal dulu. Nah, silahkan dikerjakan latihan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama, ya. Nah, di sini 3x tambah 7 lebih dari 11, ya. Sudah dikerjakan, ya. Kita buktikan. Di sini saya buat 2 jawaban seperti ini. Kenapa? Karena rumusnya adalah lebih dari, ya. Terus di sini 3x tambah 7 kurang dari min 11 dari ini, ya. Nah, terus ini 7-nya saya pindah, min 11 dikurangi 7. Jadinya min 18 dibagi 3, jadinya min 6. Benar jawaban kalian? Kalau benar kita lanjut yang kedua. 3x tambah 7 lebih dari 11, ya toh. 7-nya kita pindah, jadinya 3x lebih dari 11 kurangi 7, ya toh. Terus x lebih dari 4 dibagi 3. Nah, jadi jawabannya adalah x itu kurang dari min 6 atau x lebih dari 4/3. Kalau sama ngijirnya salah, itu paling benar itu negatif atau yang paling kecil di kiri, angka yang besar ditaruh di kanan, gitu, ya. Benar jawaban kalian? Kalau benar kita lanjut latihan soal yang kedua. Nah, silahkan dikerjakan latihan soal yang kedua sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa lanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum, ya. Nah, caranya hampir sama kayak contoh soal-soal saya tadi. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama, ya. Di sini soalnya berbentuk seperti ini, ya, jawabannya, ya. Kenapa? Karena soalnya kurang dari, ya. Maka ini adalah ini, berarti kasih min, jadinya min 3 kurang dari sama dengan 7 kurangi 4x kurang dari sama dengan 3, ya toh. Terus 7-nya kita pindah, jadinya min 3 kurangi 7. Nah, kurang dari lagi min 4x kurang dari sama dengan 3 kurangi 7, ya toh. Min 3 kurangi 7 adalah min 10, ya toh. Terus di sini 3 kurangi 7 adalah min 4. Karena pembaginya adalah min 4, maka berubah arah. Kurang dari jadinya lebih dari. Ini juga sama, kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa? Karena pembaginya adalah min 4, ya. Min ketemu min atau min bagi min adalah plus. 10 bagi 4 adalah 5/2. Kita sederhanakan, dibagi 2 5, dibagi 2 2, ya toh. Terus 4 bagi 4 kan 1. Nah, jawabannya berarti ini 5/2 itu, ya, lebih dari sama dengan x dan x lebih dari sama dengan 1. Gimana? Benar jawaban kalian? Mungkin terkecohnya dari perubahan arah, ya, kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau sama tidak rubah itu juga malah salah. Kenapa? Karena masa 1 itu lebih dari dengan 5/2 kan nggak mungkin. Pasti 5/2 lebih besar daripada 1, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut latihan soal yang ketiga. Nah, silahkan dikerjakan latihan soal yang ketiga sambil pause ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah saya, kalau sudah selesai kita bahas sama-sama, ya. Nah, di sini berbentuk seperti ini, ya, karena lebih dari, ya. Maka bisa ditulis x tambah 8 dikuadratkan dikurangi 3x kurang 4 dikuadratkan, ya. Sama jawabannya.
Terus lanjut, ini kita gabungkan jadi satu. X plus 8 sama X plus 8 sama dari soalnya. Terus yang ini 3X min 4 sama dengan ini, tapi yang ini kebalikannya. Kalau 3X jadinya min 3X. Kalau min 4 jadinya plus 4. Ya toh? Intinya tadi kebalikannya ya. Nah, terus X tambah 3X 4X, 8 kurangi 4, 4. X kurangi 3X min 2X, 8 tambah 4 adalah 12. Benar? Ini. Terus kita cari X-nya. Ini jawabannya min 1, yang satunya jawabannya 6. Benar? Kalau benar, garis bilangannya untuk mengecek jawabannya di mana. Min 1 sama 6 kita batasi. Terus di antara min 1 sama 6 itu saya masukkan adalah 0, bukan 2, tapi saya masukkan 0 aja biar mudah. Dimasukkan ke sini, jadinya 0 tambah 8 lebih dari 3 kali 0 kurang 4, ya toh. 0 tambah 8 kan 8. Terus 3 kali 0 kan 0 kurangi 4 jadinya min 4. Apakah 8 itu lebih dari sama dengan 4? Benar ya? Nah, kalau lebih dari 4 itu berarti otomatis ini jawabannya ini salah, ya toh. Terus kita tulis jadinya X itu antara min 1 sampai 6. Nah, di sini tidak ada sama dengannya, kenapa? Karena di sini soalnya juga tidak ada sama dengannya, ya. Tergantung soalnya, kalau tidak ada sama dengannya ya nggak usah kasih sama dengan ya. Dari sini tanyakan gimana? Sudah bisa tentang persamaan nilai mata? Kalau sudah bisa, sambil melatih pemahaman sampean tentang persamaan nilai mata, bisa mencari soal-soal yang lain di website-website atau di YouTube yang lain, atau di soal-soal yang diberikan oleh guru sampean. Nah, nanti dikerjakan sendiri, nanti dicek sendiri. Terus kalau sudah mulai paham, mulai bisa, ya berarti Saman sudah lancar tentang persamaan nilai mutlak, ya. Dari sini tanyakan. Kalau tidak ada, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.